Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonio Nurkosid dengan NIM A8102501159 dengan prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tapak suci. Sebelumnya kita syukur kepada hadirat Allah SAW. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah tapak suci Putra Muhammadiyah dan makna logo tapak suci. Materi ini penting untuk dipahami karena tapak suci sendiri hanya sebuah program pencaksilat, tetapi juga sarana pembentukan karakter, akhlak, dan prestasi. Nomor 1 yaitu sejarah tapak suci. Tapak suci Putra Muhammadiyah merupakan salah satu aliran pencaksilat yang berlandasan ajaran Islam dan berdakwah di bawah naungan Muhammadiyah. Awal mula tapak suci berasal dari aliran pencaksilat yang berkembang di Kauman, Yogyakarta. Pendiri utamanya adalah Kiai Haji Ahmad Diyanti yang mengembangkan seni bela diri yang dikenal sebagai aliran Cikauman. Perkembangan aliran ini kemudian diteruskan oleh generasi berikut hingga akhirnya pada tanggal 31 Juli 1963 di Yogyakarta resmi didirikan organisasi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tujuan didirikannya Tapak Suci adalah 1. Membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia. Contohnya, kita sebagai umat muslim harus mempunyai akhlak mulia kepada sesama manusia atau sesama orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, mengembangkan seni bela diri pencaksilat. Seni bela diri pencaksilat bukanlah sekedar pencaksilat, yang berarti kita itu juga harus melatih diri dan fisik kita sendiri. Nomor 3 yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kita sebagai tapak suci Muhammadiyah, kita harus mempunyai badan yang sehat dan rohani yang sehat. Nomor 4, meningkatkan prestasi olahraga. Di pencaksilat tapak suci sendiri ada prestasi-prestasi yang harus disahkan. Nomor 5, menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sholat 5 waktu, menghormati kepada orang tua, guru, dosen, atau teman kita sendiri. Dan sejak berdirinya tapak suci berkembang pesat ke seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Saat ini tapak suci dikenal sebagai salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia. Yaitu nomor 2, ciri khas tapak suci. Tapak suci memiliki semboyan dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Semboyan ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tapi juga iman dan akhlak yang terdiri di hati kita sendiri. Ciri khas tapak suci: 1. Berlandasan ajaran Islam, mengutamakan akhlak mulia, mengembangkan prestasi olahraga pencaksilat, dan menambahkan disiplin dan tanggung jawab, menjunjung tinggi persaudaraan tapak suci. 3. Makna logo tapak suci. Logo tapak suci terdiri dari beberapa unsur yang memiliki makna mendalam. Contoh, warna merah melambangkan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu 1. Kebenaran. Kita tahu benar dan salah. Kalau kita benar, kita lawan. Kalau kita salah, ya kita tidak lawan, ya karena kita salah. Yaitu nomor 2, keadilan. Keadilan. Kita itu tidak boleh mengadili diri kita sendiri. Kalau kita itu salah, kita berani karena kita benar. B. Warna kuning melambangkan kebesaran, kemuliaan, dan cita-cita luhur. D.
C3. Bunga mawar, melambangkan keharuman, budi pekerti, dan akhlak yang mulia. 4. Tangan terbuka, melambangkan kesetiaan untuk menolong sesama dan berbuat kebaikan. 6. Sinar matahari, melambangkan cahaya Islam yang menerangi kehidupan manusia. 6. Kalimat syahadat, melambangkan bahwa tapak suci berlandaskan ajaran Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Bentuk keseluruhan lambang tapak suci, mengembangkan perpaduan antara kekuatan fisik, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4 yaitu nilai-nilai yang diajarkan tapak suci. Dalam latihan tapak suci sendiri itu diajarkan berbagai nilai positif, antara lain yaitu keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 yaitu disiplin. Disiplin yaitu tentang kita datang ke tempat latihan tepat waktu, mematuhi aturan, dan lain-lain. Kejujuran. 3. Kejujuran. Bersikap kejujuran adalah perkataan dalam tindakan. Kalau kita melakukan kegiatan itu, kita harus melakukan dengan kejujuran sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan organisasi. Kita menjaga nama organisasi itu bukanlah sekedar menjaga nama itu sendiri. 5. Persaudaraan itu menjalin ukhuwah dan saling menghormati, yang artinya kita itu harus menghormati satu sama lain, menghormati pendekar atau gimana. Nomor 6. Prestasi, berusaha mencapai hasil terbaik dalam bidang olahraga maupun pendidikan. Oke, karena prestasi itu kemauan kita sendiri, bukan orang lain. Sekian dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Tapak Suci Muhammadiyah adalah perguruan pencak silat yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Yogyakarta dan berlandaskan ajaran Islam. Tapak Suci tidak hanya mengajarkan bela diri, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian yang baik. Logo Tapak Suci mengandung makna yang mendalam tentang keberanian, kemuliaan, persaudaraan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap anggota Tapak Suci diharapkan mampu menjadi pribadi yang kuat secara fisik, mental, dan spiritual, dan lain-lainnya. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan bicara saya. Mohon maaf sebesar-besarnya.